Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pak, perkenalkan saya Perawat Unit Vitaloka yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Bapak bisa panggil saya Perawat Unit. Sebelumnya, boleh saya tahu nama Bapak, Pak? Tony Nugra. Baik, di sini Bapak lebih suka dipanggil siapa, Pak? Pak Tony. Baik, Pak Tony. Saya dari tadi melihat Pak Tony menggaruk badannya. Memangnya kenapa, Pak? Rasa gatal. Memangnya hari ini Bapak sudah mandi atau belum, Pak? Tidak mandi. Oh, ya sudah. Kenapa tidak mau mandi, Pak? Sedang tidak mau saja. Baik, Pak. Gimana kalau hari ini kita bicara tentang perawatan diri? Waktunya kira-kira 20 menit dan tempatnya di sini saja. Gimana, Pak? Baik, Sus. Baik, Pak. Biasanya Bapak mandi berapa kali, Pak, sehari, Pak? 2 kali sehari, namun sudah 2 hari ini saya belum mandi. Kenapa belum mandi, Pak? Karena saya kepikiran saya tidak menang di DPRD. Nah, baik, Pak. Kalau begitu sekarang kita bicara tentang mandi. Kira-kira jika Bapak mandi, apa yang Bapak rasakan, Pak? Bersih dan nyaman. Nah, iya. Saya akan menyebutkan ya, Pak, guna jika Bapak itu mandi. Pertama, Bapak akan merasa bersih. Nah, kemudian apa lagi, Pak? Nyaman. Iya, ya. Kemudian apa lagi, Pak? Wangi. Nah, ya, jadi itu kegunaan jika Bapak mandi. Nah, sekarang kalau misalnya Bapak tidak mandi, kira-kira apa yang Bapak rasakan, Pak? Panas dan gatal. Nah, ya. Betul sekali ya, Pak. Nah, baik, Pak. Kalau gitu, sekarang coba Bapak sebutkan alat-alat mandi yang kita gunakan untuk mandi, Pak. Kalau begitu, saya coba sebutkan dulu ya, Pak. Yang pertama ada sabun. Lalu apa lagi, Pak? Pasta gigi, handuk, sikat gigi. Nah, ya, betul ya, Pak. Bapak sekarang kan sudah tahu apa saja alat-alat mandi. Nah, saya jelaskan dulu ya, Pak, cara-caranya mandi, cuci rambut, dan juga potong kuku. Nah, pertama itu mandi, Pak. Kalau Bapak mandi, begitu di kamar mandi, pertama yang Bapak lakukan adalah mengguyur seluruh tubuh Bapak dengan air. Kemudian berikutnya, Bapak tuangkan sabun ke telapak tangan Bapak, lalu nanti digosokkan ke seluruh tubuh Bapak. Nah, untuk sampo juga sama, untuk cuci rambut sama juga, Pak, tapi yang digunakan adalah sampo. Nanti samponya Bapak tuang ke tangan Bapak, lalu Bapak gosokkan ke rambut Bapak ya, Pak. Nah, sudah sampai semua berbusa, nanti setelah semuanya selesai, Bapak bisa guyur tubuh Bapak dengan air sampai bersih. Sampai sini paham, Pak? Paham, Sus? Nah, dari itu setelah itu nanti Bapak baru lap pakai handuk, lalu Bapak gosok gigi. Nah, untuk yang gosok gigi ini pertama Bapak ambil sikat giginya, nanti dioleskan di pasta giginya tuh di atas sikat gigi, lalu Bapak nanti sikat gigi Bapak hingga bersih. Nah, setelah selesai dirasa sudah cukup bersih, Bapak kumur-kumur dengan air. Sampai sini dipaham, Pak? Paham, Sus? Nah, jadi nanti setelah selesai ganti baju, setelah selesai mandi, Bapak ganti baju, lalu potong kuku, Pak. Nah, nanti kalau potong kukunya, Bapak bisa menggunakan jepit kuku, terus Bapak potong di bagian kuku Bapak yang terasa panjang. Nanti saya peragakan dulu ya, Pak. Ya, Sus. Nah, kalau begitu saya peragakan dulu ya, Pak. Pertama, kalau yang untuk sikat gigi, Bapak harus punya dulu sikat giginya. Habis itu nanti pasta giginya Bapak bisa oleskan di sikat gigi ini, baru disikatkan ke gigi ya, Pak. Sampai bersih, baru nanti kumur-kumur. Bapak paham, Pak? Paham, Sus. Nah, kemudian yang untuk potong kuku, Bapak bisa potong kuku menggunakan ini. Ini namanya jepit kuku ya, Pak. Ya, Sus. Nah, kalau misalnya kuku Bapak ini panjang, Bapak tinggal gunting kukunya seperti ini aja, Pak. Sampai semua kuku Bapak tidak panjang lagi. Sampai penjelasan saya di sini, apa Bapak paham, Pak? Paham, Sus. Nah, kalau begitu dari apa yang saya contohkan, Bapak sudah paham, Pak? Paham, Sus. Kalau begitu coba Bapak ulangi apa yang saya contohkan. Coba Bapak praktikkan ya. Ambil sikat gigi, ambil odol, taruh di atas sikat gigi, kemudian gosok ke gigi, kemudian kumur-kumur. Untuk gunting potong kukunya, Pak? Untuk gunting kuku, untuk memotong kuku yang panjang. Ya, baik, betul sekali ya. Bapak sudah bisa mempraktikkan cara menggosok gigi yang benar dan juga potong kuku. Nanti kalau misalnya Bapak mandi seperti itu caranya ya, Pak. Ya, Sus. Nah, kan Bapak sekarang sudah
mempraktikkan bagaimana cara mandi, juga cara menggosok gigi dan potong kuku. Nah, kira-kira Bapak mau latihan sekitar jam berapa, Pak? Jam 10. Baik, kalau begitu saya masukkan ke jadwal ya, Pak. Ya, Sus. Nah, setelah kita mempraktekkan cara mandi ini, Bapak mandi, apa yang Bapak rasakan, Pak? Segar. Nah, ya Pak, betul sekali. Bapak kalau sudah mandi pasti akan terasa lebih segar. Nah, lalu Bapak masih ingat nggak, Pak, apa aja yang kita bahas tadi? Masih, Sus. Coba sebutkan apa aja, Pak. Cara menggosok gigi, cara mandi, cara memotong kuku. Baik, benar. Bapak masih ingat ya, Pak? Nah, kalau begitu, tadi kan kegiatannya sudah saya masukkan ke dalam jadwal Bapak. Nanti apabila Bapak melakukannya secara mandiri, Bapak bisa tandai dengan angka M. Lalu jika dibantu dengan perawat lain, Bapak bisa tulis dengan angka B ya, Pak. Ya, Sus. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya, Pak. Untuk besok saya akan kembali lagi dengan kita akan bicara tentang masalah berdandan. Nah, pukul 9 dan tempatnya di sini saja. Baik ya, Pak? Ya, Sus. Kalau begitu saya permisi dulu. Permisi ya, Pak. Ya, Sus. Selamat pagi Pak Doni. Pagi, Sus. Bapak Doni masih ingat dengan saya, Pak? Masih, Sus. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Alhamdulillah masih segar, Sus. Iya Bapak, Bapak tampak segar dan wangi. Bapak sudah mandi ya? Ya, Sus. Bapak, sesuai janji kita kemarin hari ini, kita akan melakukan kegiatan merias diri atau berdandan. Tepatnya di sini saja ya Pak, waktunya kurang lebih 20 menit. Bagaimana Pak? Baik, Sus. Bapak Doni, saya lihat kancing baju Bapak itu terbuka ya Pak. Terus Bapak Doni tadi setelah mandi sudah sisiran belum? Belum, Sus. Oh belum. Bapak janggutnya kapan terakhir dicukur Pak? Lupa saya, Sus, kapan terakhir saya potong janggutnya, Sus. Oh iya. Gimana Pak? Apakah Bapak ada kesulitan melakukan kegiatan yang telah kita jadwalkan kemarin Pak? Alhamdulillah tidak ada, Sus. Bapak melakukan kegiatan diingatkan perawat atau melakukan sendiri Pak? Alhamdulillah sendiri, Sus. Apa yang Bapak rasakan setelah melakukan kegiatan tersebut Pak? Alhamdulillah baik, Sus. Oh baik. Rasanya ada lebih segar atau enggak Pak? Alhamdulillah masih, Sus. Masih segar. Oh baiklah Bapak. Sekarang kita belajar berdandan ya Pak. Ya. Pertama kita cukur dulu, oleskan krim di dagu, terus kita cukur sampai bersih. Kemudian kita bilas pakai air dan keringkan Pak. Terus pakai baju, masukkan tangan Bapak satu-satu. Setelah itu masukkan kancingnya ke lubang yang sesuai. Habis itu kita sisir rambut Pak Doni. Apakah Bapak bersedia untuk mengikuti saya Pak? Ya, bersedia, Sus. Baiklah, saya contohkan ya Pak. Misalkan kita sisir-sisir gitu Pak. Coba Bapak itu lakukan sendiri Pak. Oh, sudah baik. Sudah ya Pak. Nah Bapak bisa melakukan berdandan ini setelah mandi. Kalau mencukur Bapak kapan mau melakukannya Pak? Nanti, Sus, sekitar jam-jam 11. Baiklah, saya masukkan ke dalam jadwal ya Pak. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah belajar berdandan tadi? Nah, saya jadi lebih tahu, Sus, bagaimana rasanya rapi itu. Nah, Bapak masih ingat kita belajar apa tadi kan, Pak? Ya, Sus, tadi kita belajar menggunakan baju yang benar. Bagus, Bapak. Nah, Bapak Doni bilang ingin melakukan kegiatan berdandan dan menjungkur seminggu sekali. Ini akan dimasukkan ke jadwal harian Bapak. Nah, lakukan ya, Pak. Ya, Sus. Baik Bapak, kalau begitu saya permisi ya Pak, saya ke ruangan perawat dulu. Nanti siang jam 12 kita latihan makan dan minum yang baik di ruang makan ya Pak. Ya, Sus. Baik Bapak, terima kasih. Ya, Sus. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya perawat sektor ini, saya input pada hari ini. Bapak pagi ini masih terlihat rapi ya Pak? Iya. Nah Bapak sesuai janji kita kemarin, kita akan melakukan kegiatan latihan makan dan minum ya Pak. Tepatnya di sini waktunya kurang lebih 20 menit. Bagaimana Pak? Baik.
Bapak biasanya makan di mana, Pak? Saya biasanya makan di ruang makan. Oh iya. Gimana Pak? Apakah Bapak ada kesulitan melakukan kegiatan yang terlakukan kemarin, Pak? Gimana? Bapak melakukannya kegiatannya dengan perawat atau melakukan sendiri? Lakukan sendiri. Wah bagus ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah mandi, Pak? Sudah Kalau setelah berdandan apa yang Bapak rasakan? nyaman dan enak dilihat. Iya Bapak, benar sekali ya Pak. Bapak, sekarang kita akan membicarakan tentang kebutuhan makan per hari ya Pak. Yaitu satu kali makan dalam satu piring yang nasi dengan sayur dan lauk sama satu gelas air ya Pak. Sekarang saya nanya, apa yang harus kita lakukan sebelum makan? Betul ya Pak, bagus sekali ya Pak. Bapak Doni, kalau makan yang tertib ya Pak. Kalau itu piringnya makannya kan udah ada yang punya Bapak dan teman Bapak. Jadi Bapak makan yang ada piring Bapak ya Pak. Ya, Setelah selesai kita makan nanti, Bapak makan nanti, bereskan dan taruh gelas dan piringnya yang kotor ke tempat penyucian piring ya Pak. ya. Bapak Doni, kalau Bapak makan tiap hari sesuai kebutuhan nanti, badan Bapak akan lebih sehat Pak. Sekarang ayo kita ke ruangan makan. Coba praktikan sesuai dengan apa yang kita pelajarkan tadi, Pak. Baik, Pak. Sudah ya, Pak. Baik, nanti harus terus melakukan makanan seperti ini ya, Pak. Kira-kira Bapak latihannya pada saat kapan? Setiap hari bisa jam makan. Oh ya, betul ya, Pak. Saya masukkan ke dalam jadwal ya, Pak. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah belajar latihan makan dan minumnya, Pak? Senang biasa bisa mengetahui cara makan dan minum. Nah, Bapak masih ingatkah kita tadi belajar apa? Masih cara makan dan minum. Bagus ya Pak. Bapak ingin dengan tepat ya Pak. Nah, tadi kan Bapak Doni bilang ingin melakukan latihan makan dan minumnya yang baik sewaktu makan. Ini akan dimasukkan ke dalam jadwal per hari ya Pak. Ya, Nah, lakukan yang baik ya Pak. Nah, saya akan menjelaskan. Beri tanda jika Bapak sudah melakukannya, tanda M. Jika Bapak melakukan sendiri, kalau Bapak dibantu oleh perawat atau orang lain, Bapak beri tanda B ya Pak. Ya. Harus diingat selalu ya. Baiklah Pak, kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Saya ke ruangan perawat dulu. Besok ada teman saya yang kesini ya 9 pagi untuk latihan BAB dan BAK secara mandiri saja. Waktunya kurang lebih 20 menit Pak. Saya permisi dulu ya Pak. Ya. Selamat pagi Pak Doni, perkenalkan saya perawat Bambang. Pagi Pak Bambang. Bapak tampak wangi dan segar ya Pak ya. Bapak sudah mandi? Sudah Pak. Pagi ini Bapak terlihat rapi ya Pak ya. Terima kasih Pak. Nah Bapak, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan melakukan kegiatan latihan BAB dan BAK secara mandi di sini ya Pak ya. Baik. Waktunya kurang lebih 20 menit. Bagaimana Pak? Baik. Bapak biasanya kalau sudah mandi BAK, B dan BAK, apa yang Bapak lakukan? Menyiram dan cuci tangan Pak. Gimana Pak? Apakah Bapak ada kesulitan melakukan kegiatan yang telah kita jadwalkan? Tidak ada Pak. Tidak ada ya Pak ya. Bapak melakukan kegiatannya diingatkan perawat atau melakukannya sendiri? Masih diingatkan Pak. Wah. Untuk makan yang kemarin Pak. Bagus sekali itu Pak. Namun besok-besok coba Bapak lakukan tanpa diingatkan perawatnya ya Pak ya. Baik Pak. Setelah Bapak latihan dan makan dan minum yang baik kemarin, apa yang Bapak rasakan? Saya jadi lebih teratur dan dalam tidak berserakan lagi Pak kalau makan. Bagus sekali Bapak Doni. Sekarang saya tanya, di mana seharusnya Bapak Doni dan BAK dan BAB? Di WC Pak. Ya betul sekali. Kalau gitu mau BAB dan BAK tepatnya di WC. Sekarang suster akan menjelaskan cara Bapak Doni membersihkan diri setelah BAB dan BAK. Setelah BAB dan BAK, Bapak membersihkan anus atau kemaluan dengan air bersih dan pastikan tidak ada tercecer air kencing.
yang masih tersisa di tubuh Bapak Doni ya Pak ya. Bagaimana Pak? Apakah bisa dipahami? Paham Pak. Nah, setelah Bapak Doni selesai membersihkannya, jangan lupa tinja atau air kencing yang sudah di WC dibersihkan Pak. Caranya disiram air tinja atau air kencing tersebut dengan air secukupnya sampai tinja atau air kencing tersebut tidak tersisa lagi ya Pak ya. Jika Bapak Doni membersihkannya itu untuk mencegah menyebarnya kuman dan bahaya ya Pak ya. Pak Doni membersihkannya, jangan lupa tinja atau air kencing tadi dibersihkan Pak. Caranya disiram dengan air secukupnya sampai tinja atau air kencingnya tidak tersisa lagi Pak. Nah, jika Bapak Doni membersihkan tinja atau air kencing tersebut, berarti Bapak ikut mencegah penyebarnya kuman yang berbahaya yang ada pada kotoran atau air kencing. Setelah selesai membersihkan air tinja atau air kencing, Bapak Doni perlu merapikan kembali pakaian sebelum keluar Pak dari WC. Pastikan resleting celana telah tertutup rapi Pak. Lalu cuci tangan dan menggunakan sabun. Nah, sekarang kita mulai latihannya Pak ya. Pertama, kita latihan membersihkan diri setelah BAB atau BAK. Nah, kedua, kita lakukan latihan membersihkan tempat atau BAB atau BAK ya Pak ya. Nah, Bapak bisa lakukan latihan ini sewaktu Bapak ingin BAB atau BAK. Jadi, Bapak sewaktu ingin BAB atau BAK melakukan latihan yang kita lakukan tadi ya Pak ya. Baik Pak. Nah, Bapak, bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah belajar BAB atau BAK secara mandiri tadi? Saya jadi tahu bahwa kalau lebih bersih ketika BAB dan BAK Pak. Nah, bagus Pak. Bapak masih mengingatnya dengan tepat. Nah, tadi kan Bapak Doni bilang akan melakukan latihan BAB dan BAK secara mandiri sewaktu Bapak ingin BAB atau BAK. Ini akan dimasukkan ke jadwal harian Bapak ya Pak. Baik. Nah, kita lakukan Pak. Yep. Nah, beri tanda jika Bapak sudah melakukannya. Tadi tanda M jika Bapak melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan tanda B jika Bapak diingatkan baru dilakukan. Dan tanda T jika Bapak tidak melakukannya. Baiklah Bapak, kalau begitu saya permisi ya Pak ya. Saya ke ruang perawat dulu. Besok jam 9 pagi saya akan menemui Bapak untuk berdiskusi lagi di ruangan ini ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Selamat pagi Bu. Pagi Sus. Perkenalkan, saya perawat Eli Irna. Biasa dipanggil perawat Eli. Saya yang bertugas merawat Bapak Doni selama 1 minggu ini. Iya Sus. Apakah Ibu keluarga dari Bapak Doni? Iya Sus, saya ibunya. Kalau boleh tahu, apa Ibu tahu apa yang sedang dialami Pak pasien saat ini? Begini Sus, anak saya itu tidak mau merawat kebersihan dirinya seperti mandi dan gosok gigi sejak kejadian gagal dalam pemilu DPRD. Ya, itu salah satu penyebabnya. Bapak Doni sekarang sedang mengalami penurunan motivasi untuk merawat diri sendiri. Iya Sus. Kalau begitu, bagaimana kita berbicara tentang merawat dan membimbing pasien terhadap kebersihan dirinya? Ibu maunya kapan? Besok saja Sus. Kalau tempatnya, Ibu maunya di mana? Di ruang perawat saja Sus. Baiklah Ibu, kita akan mendiskusikan tentang merawat dan membimbing pasien terhadap kebersihan dirinya di ruang perawat. Kira-kira waktunya 15 menit. Bagaimana Ibu? Baik Sus. Baik Bu, apa masalah yang Ibu rasakan saat merawat Bapak Doni? Masalah yang saya dan keluarga hadapi yaitu saya sering menjadi gagal karena apa saya lakukan untuk membujuknya supaya mandi dan merawat kebersihan dirinya tidak pernah berhasil. Nah, jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, Bapak Doni mengalami defisit perawatan diri. Defisit perawatan diri adalah gangguan kemampuan untuk melakukan aktivitas perawatan diri seperti kebersihan diri, berhias, makan, dan toileting. Tanda dan gejalanya meliputi masalah mandi, tidak mau menyisir rambut, tidak mau menggosok gigi, tidak mau memotong kuku, tidak mau berhias, tidak menggunakan alat mandi, tidak menggunakan alat makan dan minum saat makan dan minum, BAB dan BAK sembarangan, tidak mengetahui cara perawatan diri yang benar,
badan bau, kotor, berdaki, rambut kotor, gigi kotor, kuku panjang, tidak menggunakan alat-alat mandi, tidak mandi dan dengan benar, rambut kusut, berantakan, kumis dan jenggot tidak rapi, pakaian tidak rapi, tidak mampu berdandan. Proses terjadinya defisit perawatan diri ini bisa terjadi karena mempunyai penyakit fisik, gangguan psikologis, dan kurangnya dukungan sosial. Baik, Sus. Baik, Bu, kalau di rumah Bapak Doni fasilitas apa saja yang ada untuk kebersihan diri? Kalau kamar mandi ada? Ada, Sus. Peralatan yang ada di kamar mandi apa saja? Fasilitas untuk kebersihan diri bisa dibilang lengkap dan memadai, Sus. Kamar mandi juga ada, WC ada. Oh, kalau begitu bagus. Alat-alat tersebut sangat mendukung Bapak Doni untuk menjaga kebersihannya dengan mandi. Kalau alat cukur Bapak Doni punya? Iya, Sus. Kalau saat makan, di mana biasanya Bapak Doni dan keluarga makan? Di ruang makan keluarga, Sus. Apa di rumah Bapak Doni ada WC? Ada, Sus. Bagus. Fasilitas yang Ibu sebutkan tadi itu adalah fasilitas untuk mendukung Bapak Doni menjaga kebersihan dirinya. Diharapkan fasilitas tersebut selalu ada di rumah Bapak Doni. Baik, Sus. Baik Ibu, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara merawat Bapak Doni. Pertama, berikan motivasi kepada Bapak Doni jika Ibu melihat tanda dan gejala defisit perawatan diri mandi pada Bapak Doni. Baik, Sus. Beritahu tentang keuntungan dan kerugian jika menjaga kebersihan diri. Kedua, Ibu jelaskan dan bimbing klien cara mandi. Ketiga, beri pujian jika pasien telah berhasil melakukan kegiatannya. Baik, Sus. Untuk cara mandi dan gosok gigi seperti cara mandi Ibu pada umumnya. Kalau kuku Bapak panjang bisa dipotong. Baik, Sus. Nah, sekarang Ibu, mari kita ke ruangan Bapak Doni. Ibu mempraktikkan yang telah kita bicarakan tadi. Nanti saya akan mendampingi dan mengawasi Ibu. Baik, Sus. Baik Ibu, Bapak Doni kemarin sudah diberikan jadwal melakukan kegiatan. Saya harap Bapak dan Ibu selalu mengawasi jadwalnya Bapak Doni dan beri pujian jika Bapak Doni berhasil melaksanakannya. Baik, Sus. Nah Ibu, bagaimana perasaan setelah kita membahas masalah Bapak Doni tentang kebersihan diri ini? Saya merasa lebih lega dan tenang, Sus. Baik Ibu, nah kita sudah membahas tentang kebersihan diri. Apakah Ibu masih ingat apa yang kita bahas tadi? Masih, Sus. Sekarang coba Ibu sebutkan lagi. Defisit perawatan diri itu adalah gangguan kemampuan untuk melakukan aktivitas perawatan diri. Tanda gejalanya meliputi malas mandi, tidak mau menyisir rambut, gosok gigi, dan lain-lain, Sus. Ini dapat terjadi karena seseorang mempunyai penyakit fisik, gangguan psikologis, dan kurangnya dukungan sosial. Dan yang saya lakukan itu untuk merawat anak saya, yaitu dengan memberikan motivasi, beritahu keuntungan dan kerugian menjaga kebersihan diri, dan berikan pujian. Nah, Bu, tadi kan Ibu selalu mengawasi jadwal yang telah diberikan kepada Bapak Doni dan ingat selalu berikan pujian pada Bapak jika Bapak berhasil melakukannya. Baik, Sus. Kalau begitu Bu, besok saya akan menemui Ibu lagi jam 9 pagi untuk melatih cara merawat dan membimbing pasien, yaitu berdandan. Tempatnya di ruangan perawat. Bagaimana Bu? Baik, Sus. Baik. Selamat pagi Bu. Pagi Sus. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Baik Sus. Nah, sesuai janji kita kemarin Bu, hari ini kita akan melakukan melatih cara merawat dan bimbing pasien berdandan. Tempatnya di sini saja ya Bu, di ruang perawat. Waktunya kurang lebih 20 menit. Bagaimana Bu? Baik Sus. Nah, apakah Ibu mengetahui tanda dan gejala yang dialami Bapak Doni dalam kesulitan merawat diri pasien? Tahu Sus. Bagus sekali Bu. Terus gimana? Apakah Ibu kesulitan membimbing pasien dan mengawasi jadwalnya? Tidak Sus. Apakah ibu selalu memberi pujian saat pasien berhasil melakukan jadwalnya? Tentu Sus. Bagaimana perasaan Ibu setelah merawat Bapak Doni dengan selalu memotivasi untuk melakukan kebersihan diri? Baik Sus. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara merawat kebersihan diri dan berdandan. Pertama, seperti yang sebelumnya saya katakan, berikan motivasi jika Bapak Doni malas berias. Kedua, bimbing klien secara cara berias seperti berpakaian yang rapi, sisiran dan mencukur, beritahukan caranya. Ketiga, selalu berikan pujian. Sekarang
Sekarang Bu, apakah Bapak Doni kemarin sudah diberikan jadwal melakukan kegiatan berhias diri? Saya harap Ibu selalu mengawasi jadwal berhias diri ya Bu. Iya, Sus. Ibu bagaimana perasaannya setelah kita membahas masalah Bapak Doni tentang berdandan? Senang, Sus. Nah, kita sudah membahas tentang berdandan. Apakah Ibu masih ingat apa yang kita bahas tadi? Sekarang coba Ibu sebutkan lagi. Merawat dan membantu pasien. Sebutkan lagi. Merawat dan membimbing pasien dalam berdandan. Terus bagaimana perasaannya setelah kita membahas masalah Bapak Doni tadi? Puas, Sus. Senang. Terus Ibu selalu mengawasi jadwal yang telah diberikan kepada Bapak Doni dan ingat selalu berikan pujian dan pada Bapak jika Bapak berhasil melakukannya. Baik, Sus. Kalau begitu Bu, besok saya akan menemui Ibu lagi jam 9 pagi untuk membimbing cara makan dan minum pasien di tempatnya di ruang makan. Bagaimana Bu? Baik, Sus. Saya permisi ya Bu. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak, Bu. Baik, Sus. Bagaimana perasaan hatinya hari ini Pak, Bu? Baik, Sus. Nah, Bapak Ibu, sesuai janji kita kemarin, hari ini saya akan melatih cara merawat dan juga membimbing Bapak untuk makan dan juga minum yang baik. Sesuai kesepakatan kemarin, kita melakukannya di ruang perawat. Waktunya 15 menit, bagaimana? Gimana Bu, apakah Ibu ada kesulitan membimbing Pak Doni dan mengawasi jadwal makannya? Sejauh ini belum ada, Sus. Kalau jadwal berdandannya gimana Bu? Baik, Sus. Apakah Ibu selalu memberikan pujian kepada Bapak Doni saat berhasil melaksanakan jadwalnya? Iya, selalu, Sus. Iya, bagus sekali Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah merawat Bapak Doni dengan selalu memotivasi dan juga membimbingnya untuk mandi? Terus apa yang Ibu rasakan setelah membimbing Bapak Doni untuk melakukan berhias diri? Senang, Sus. Ya, bagus sekali Bu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara melatih Bapak Doni untuk makan dan juga minum yang baik ya Bu. Pertama, seperti sebelumnya saya katakan, berikan motivasi kepada Bapak Doni untuk makan dan juga minum yang baik. Kedua, bimbing Bapak Doni untuk makan dan minum yang baik dan merapikan alat makan setelah makan. Setelah itu, Ibu selalu mengingatkan Bapak Doni untuk minum obat ya Bu. Terakhir, selalu berikan pujian. Iya, Sus. Sekarang kita latihan ya Pak Bu. Seperti bagaimana yang telah kita pelajari tadi. Mari kita ke ruangan Bapak Doni. Saya akan mendampingi dan mengawasi Ibu. Iya, Sus. Ibu, Bapak Doni kemarin sudah diberikan jadwal melakukan kegiatan latihan minum dan makan. Saya harap Ibu selalu mengawasi jadwal makan dan minum Pak Doni dan berikan pujian jika dia berhasil melaksanakannya. Iya, Sus. Iya Ibu, nah kita sudah membahas tentang latihan makan dan minum yang baik. Apakah Ibu masih ingat apa yang saya bahas tadi? Sekarang coba dan ya bagus sekali ya Ibu. Ibu harap terus melatih Bapak Doni untuk melakukannya dengan rutin ya Ibu. Iya, Sus. Nah tadi kan sudah selesai untuk mengawasi jadwalnya dan juga mengingatkan Bapak Doni. Dan ingat selalu berikan pujian yang baik ya Bu. Kalau begitu, besok saya akan menemui Ibu kembali pada pukul 9 untuk membicarakan, merawat dan juga membimbing BAB dan BAK pada Bapak Doni. Iya, Sus. Kalau begitu saya permisi dulu ya Ibu. Iya, Sus. Terima kasih, Sus. Selamat pagi, Pak, Bu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Sehat, Sus. Ibu? Nah, Bapak Ibu, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan membicarakan dan merawat membimbing BAB dan BAK Ya, Bu. pasien, follow up ke PKM, tanda kambuh dan rujukan. Sesuai kesepakatan kemarin, kita melakukannya di sini di ruang perawat, waktunya kira-kira 15 menit. Setuju, Pak, Bu? Setuju. Ya.
Nah, Bapak Ibu sudah 3 hari kita bertemu. Sekarang Bapak dan Ibu coba sebutkan apa saja yang telah Bapak dan Ibu ketahui tentang defisit perawatan diri. Defisit perawatan diri itu seperti gigi kotor sus, Ya, terus kuku panjang, berdaki dan bau sus. gimana Pak? Apa Bapak dan Ibu kesulitan dalam membimbing dan mengawasi jadwal Bapak Doni? Agak kesulitan sus. Apa Bapak dan Ibu selalu memberikan pujian saat Bapak Doni berhasil melaksanakan jadwalnya? Iya, Bagus sekali Pak, Bu. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah merawat Bapak Doni dengan setelah memotivasi dan membimbing Bapak dalam perawatan diri? Ya, senang sus. Terus apa yang Bapak dan Ibu rasakan setelah membimbing Bapak Doni? Eh, Iya Bapak dan Ibu, benar sekali. Sekarang ayo kita mulai Bapak dan Ibu. Pertama, Bapak dan Ibu menanyakan kepada Bapak Doni apa Bapak Doni sudah BAB atau BAK. Kemudian bantu Bapak dan Doni untuk latihan membersihkan diri setelah BAB atau BAK. Yang terakhir, bantu Bapak Doni latihan membersihkan tempat BAB dan BAK. Sekarang Bapak dan Ibu kita langsung ke praktek ke Bapak Doni ya. Saya juga akan menemani dan mengawasi Bapak dan Ibu. Iya, tuh. Bapak dan Ibu, Bapak Doni kemarin kan sudah diberikan jadwal melakukan kegiatan latihan BAB dan BAK. Saya harap Bapak dan Ibu selalu mengawasi jadwal latihan BAB dan BAK Bapak Doni dengan baik dan beri pujian jika Bapak Doni berhasil melaksanakannya ya. Bapak Ibu, suasana kekeluargaan lingkungan yang nyaman sangat penting untuk mempercepat proses penyembuhan Bapak Doni. Jadi Bapak dan Ibu harus menciptakan kondisi tersebut. Selain itu, Bapak dan Ibu juga suster harapkan selalu menemani Bapak Doni selama perawatan dilakukan ya. Jika Bapak dan Ibu di rumah melihat tanda dan gejala pada Bapak Doni seperti malas mandi, tidak mau menyisir, tidak menggosok gigi, tidak memotong kuku, tidak mau berhias, jenggot tidak rapi, pakaian tidak rapi, tidak mampu berdandan, Bapak dan Ibu segera membawa Bapak Doni ke pelayanan kesehatan. Bapak dan Ibu, kalau Bapak Doni sudah pulang ke rumah, jangan lupa selalu mengecek kondisi kesehatannya dan mengambil obat secara rutin ke pelayanan kesehatan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana perasaannya setelah kita membahas masalah Bapak Doni tentang perawatan dan membimbing BAB dan BAK pasien? Sudah bahagia sus. Sudah baik. Ya, merasa terbantu. Iya, Bapak. Nah, kita membahas tentang perawatan dan membimbing BAB dan BAK pasien. Tanda kambuh dan apa Bapak dan Ibu masih ingat apa yang kita bahas? Ingat sus. Iya, ingat sus. Baik Pak dan Bu. Nah, tadi kan Bapak dan Ibu selalu mengawasi jadwal yang telah diberikan kepada Bapak Doni dan ingat selalu berikan pujian pada Bapak Doni saat melakukan perawatan. Mau bayar. Bapak dan Ibu, Bapak Doni berhubung besok siang Bapak Doni akan pulang. Bagaimana kalau jam 8 pagi kita bertemu di kamar Bapak Doni untuk mengevaluasi kegiatan Bapak Doni lakukan selama Bapak Doni dirawat di rumah sakit. Waktunya sekitar 20 menit. Bagaimana Pak Bu? Ya, baik. Bapak dan Ibu juga sebaiknya mengawasi dan membantu Bapak Doni selama di rumah dan mengingatkan jika Bapak Doni lupa dengan jadwal yang telah dibuat. Sering memotivasi dan membimbing Bapak Doni serta segera membawa ke pelayanan kesehatan terdekat jika Bapak Doni mengalami tanda-tanda dan gejala yang saya jelaskan kemarin ya. Iya tuh.